Jadi guys, kita akan menelusuri kota Den Haag. Ini adalah gedung kampus ISS yang kebetulan saya juga sebagai mahasiswanya. Jadi selama 1,5 tahun di Den Haag, Belanda, saya belajar di sini. Untuk gedung asramanya, bukan asrama sih, student housingnya ada di situ, nggak jauh dari kampus. Ya, kampus ini lumayan terletak di tengah kota Den Haag ya, kalau menurut saya. Karena untuk bisa mencapai sentrum, waktu yang dibutuhkan untuk berjalan kaki tidak terlalu lama. Bisa sampai 10-15 menit kalau jalannya cepat. Tapi nanti kita lihat saja berapa lama durasi dari video ini ya. Mudah-mudahan sih durasinya sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. But we'll see. Oke. Ya, itu ada mamahnya anak. Belum berani bilang anak-anak karena anak saya masih 1. Jadi bilangnya masih mama anak, singular, not plural. Kereta nak. Di sini kalau misalnya kita lewat zebra cross, otomatis mobil yang lagi lewat berhenti. Hari ini kita mau belanja-belanja buat keperluan karena kita hari Selasa mau berangkat ke Luxembourg terus ke Paris. Jadi mau belanja-belanja untuk bawa bekal. Hari ini kita mau ke toko Asia, kita mau ke Action, mau ke AHA sama beli es krim. Ya Kai? Oh. Hari ini hari terpanas di Den Haag karena nggak ada angin sama sekali. Biasanya walaupun panas, tapi masih ada anginnya, jadi agak sejuk. Tapi nanti untuk beberapa hari ke depan suhu tertinggi itu bisa mencapai 30 derajat Celcius, which is untuk ukuran Eropa itu sepertinya udah lumayan panas. Dibanding kalau di negara kita sendiri 30 derajat mungkin adalah suhu yang sudah biasa kita jumpai sehari-hari ya. Tapi untuk negara-negara seperti Belanda dan negara-negara Eropa lainnya, 30 derajat dianggap considered sebagai suhu yang cukup panas. Wah, itu ramemu di depanmu. Iya, hari ini ya. Oh iya, jangan lupa kalau lagi summer di sini kita harus apply sunscreen setiap 3 jam sekali karena matahari di sini jahat sekali. Jadi kalau misalnya kita lupa pakai sunscreen, muka kita tuh bisa merah terus gatal-gatal kering kayak gitu. Jadi yang mau liburan ke Eropa jangan lupa ya sunscreennya. Oke. Di sini ada toko buku Indonesia.
Oh ya, di mana? Bahasanya bahasa Indonesia. Bahasa Belanda, tapi isinya Soekarno, sejarah-sejarah Indonesia, terus Oh. tentang waktu kita masa penjajahan. Oke. Jadi Indonesia di sini cukup terkenal ya. Di setiap sudut semua hari Indonesia ada. Nah itu, yang ada birunya itu. Samping Florida Forest. Oke. Yang disebut Hadar. Oh, oke. Toko. Kalau teman-teman kebetulan berlibur ke Belanda, mungkin teman-teman akan menjumpai beberapa kosakata yang terdengar familiar dengan bahasa kita sendiri. Salah satunya tadi adalah toko. Ya, dimana itu memang bahasa asli Belanda ya. Karena kita adalah negara bekas jajahan Belanda, sehingga terdapat banyak sekali, bahkan sampai ribuan yang saya ketahui, kata yang langsung diserap dari bahasa Belanda. Mungkin hanya berbeda cara penulisan ataupun cara pengucapan, tapi memiliki makna yang sama. Iya, kuda. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah Noordeinde Palace. ya, Noordeinde Palace. Tempat raja kerja. Ini salah satu bisa dibilang kantor ya, tempat di mana raja bekerja. Ada apa-apa di sini. Ya. Ini ada mungkin ini raja terdahulu Belanda ya. Saya juga kurang paham. Saya mungkin nggak banyak berbicara ya. Saya mau mencoba untuk membiarkan teman-teman di sini bisa menikmati pemandangan dan juga suasana salah satu gang di kota Den Haag, agar bisa lebih nyaman menikmati video ini ya. Tapi ini banyak sekali guys orang yang, karena kebetulan ini sedang musim panas ya, summer, dan bertepatan pula dengan summer break. Jadi banyak sekali orang-orang yang sedang berkunjung ke kota Den Haag atau bahkan warga lokal yang berada di kota ini. Ya, ada salah satu pertunjukan musik. Itu jangan sebelah sini mu, karena ini tapi anehnya di sini malah justru tidak terlalu ramai. Sepi. Orang Belanda sendiri kalau misalnya lagi ada matahari sama debu,
jauh, dia lebih suka duduk-duduk di luar sambil menikmati jalan. Ya betul sekali guys, karena ini bukan daerah, bukan gang yang kebanyakan isinya kafe ya, tapi lebih kepada tempat-tempat menjual baju dan beberapa pakaian, sepatu. Oke, nanti kita akan mencoba berjalan ke Chinatown. Nanti jalan pulangnya kita akan coba melewati Bahnhof atau Knight Hall. Itu salah satu tempat penting juga bagi kota Den Haag. Iya. Nanti kita akan coba melewati sana ya. Semuanya sale. Ya, ini lagi sale. Rata-rata up to 50%. Tuh, korting 50%. Ya, salah satu kata berikutnya yang merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, korting. Karena ini lumayan panas ya, musim panas. Jadi ketika berjalan di depan toko bisa terasa sedikit AC-nya, itu sungguh nikmat sekali guys. Ya, karena rumah di Belanda nggak ada yang punya AC. Ya kalaupun ada AC juga apakah itu kepakai atau enggak. Ini sedang banyak perbaikan guys. Ini baru ramai pengunjung, lumayan ramai lah. Tangga.
Ini kalau teman-teman lihat ya, ini ada stand atau booth untuk orang Belanda menjual salah satu jajanan pinggiran atau jajanan murah khas Belanda, itu stroopwafel. Berbeda dengan beberapa waffle yang kita kenal, wafelnya ini gepeng ya guys. Gepeng, dan di tengah-tengahnya itu dikasih sirup yang rasanya itu super manis. Stroopwafel ini biasa dimakan oleh orang Belanda ketika ya kapanpun, tidak hanya pas sarapan, tapi kapanpun, dan rasanya sungguh enak. Jadi kalau teman-teman sedang berkunjung ataupun sedang bersekolah ataupun bekerja di Belanda, jangan lupa untuk membeli dan mencicipi stroopwafel. Ya, sekarang kita sudah mulai memasuki wilayah sentrum. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, tidak terlalu lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sentrum atau pusat kota dari Den Haag, dari ISS, tempat atau kampus saya bersekolah. Nah, ini adalah sentrumnya atau pusat kotanya. Yap. Karena kali ini tujuan kita adalah Chinatown, kita mau membeli beberapa peralatan ataupun bahan-bahan makanan yang akan kita pergunakan selama berlibur ke Luxembourg dan juga Perancis. Maka kami akan menuju sebuah toko bernama apa ya? Lupa sih, soalnya bahasa Cina. Cuma dia toko Asia, semua jenis makanan Asia ada, kayak Malaysia, Indonesia, Vietnam, terus Thailand, China, dan dia lebih murah daripada Amazing Oriental. Oke. Salah satu kendaraan terpenting bagi warga Den Haag dan seluruh Belanda pada umumnya itu adalah sepeda, guys. Walaupun motor juga menjadi salah satu alternatif yang juga sering dipergunakan oleh warga Belanda, tapi sepeda tetap menjadi pilihan utama bagi mereka yang menjadi sarana transportasi harian mereka. Bahkan menurut beberapa berita atau artikel yang saya baca, jumlah sepeda yang ada di Belanda ini justru lebih banyak daripada populasi manusianya. Jadi bisa dibayangkan, barangkali satu orang Belanda bisa memiliki satu atau dua sepeda di rumah mereka. Itu saking cintanya mereka kepada sepeda. Dan ini adalah salah satu toko Indonesia ya guys, namanya Bumbu Jawa. Saya belum pernah jujur makan ke di sana. Mungkin someday lah, sebelum saya pulang ke Indonesia saya akan coba makan di sana. Tapi yang pasti makanan-makanan di sini nggak bisa dibilang murah ya guys, karena standarnya Belanda cukup tinggi. Ini namanya Wasmanhol. Yap, ini adalah supermarket yang akan kita tuju. Kita mau cari tempe. Kita mau mencari tempe. Oke guys, kita akan coba masuk, tapi kita nggak tahu ini boleh merekam atau enggak. Saya matikan dulu ya. Ya, kita udah selesai belanja. Sekarang kita akan lanjut perjalanan ke Action. Ini merupakan salah satu supermarket serba ada, toko serba ada yang ada di kota Belanda, di kota Den Haag, Belanda. Dan ini juga tersebar luas ya di seluruh Belanda. Action ini bagus dan murah, yang penting affordable, sehingga banyak orang menjatuhkan pilihan ke Action dibandingkan harus ke beberapa toko yang menjual barang serupa namun dengan harga yang jauh lebih mahal.
Nanti kita lewat sentrumnya aja ya. Kita biar bisa memperlihatkan Kiri ya? ya pada penonton seperti apa sentrum atau pusat kota Den Haag. Karena walaupun juga sesama sentrum, ini lumayan pinggir, jadi kita akan ke pusat kotanya atau gang yang menjadi pusatnya. Kursi bayi tinggi. Ya, ya. Itu kayak pakai extension. Bella. Yep. Ini adalah sentrum pusat kota Den Haag. Ini juga merupakan jalan yang harus dilalui ya bagi kita yang ingin menuju stasiun sentral. Ini mungkin akan kami lalui lagi beberapa hari ke depan karena kami juga akan berlibur ke beberapa negara yaitu Luxembourg dan juga Prancis menggunakan kereta, sehingga kami akan melewati jalur ini kembali ketika ingin mencapai stasiun sentral. Sebenarnya ada juga alternatif dengan menggunakan tram langsung, tapi karena kami harus berangkat lumayan pagi, pukul 5 atau pukul 6, kami khawatir belum ada tram yang beroperasi pada jam tersebut di wilayah kami, di daerah kami, tempat kami tinggal. Jadi alternatif terbaik adalah dengan berjalan kaki, walaupun jauh, tapi ya mau bagaimana lagi. Ya betul sekali. Uber tidak seperti Gojek ataupun Gokar ataupun Grab Car di Indonesia ya. Harga yang dipatok oleh mereka Uber dan alat transportasi lainnya seperti taksi itu kalau kita rupiahkan sungguh mengerikan guys. Jadi itu bukanlah alternatif terbaik bagi mahasiswa seperti saya dan juga istri. Yes. Anak saya girang sekali guys. Yap, ini adalah perpustakaan Kota Den Haag. Bagi yang ingin belajar ataupun sekedar mengerjakan tugas bisa ke sini. Dan ini bisa dikatakan satu gedung dengan gedung Gemeente. Gemeente itu balai kota ya, bisa di Gemeente. Jadi Gemeente ini tempat di mana kita akan mendaftarkan kependudukan kita.
Jadi disinilah tempat kita juga bisa. Oh bukan. Bukan. Maksud saya tadi, saya kira bisa untuk mengambil resident permit, tapi bukan. Iya. Oke. Nanti kita coba cek. Covid clearance. Oke. Если ты зарабатываешь, я говорю, да ладно, нет. Itu apa ya? Nggak tahu mama itu apa ya? Enggak kali ya. Ya mau kasih informasi lagi mau. Ini jalanan terame karena di sini ada kampus Leiden University sama arah mau ke stasiun, jadi banyak dilalui orang. Terus juga ada kantor pemerintah sama perusahaan-perusahaan. Yap, benar sekali. Jadi walaupun sebenarnya namanya Leiden University, tapi Leiden University ini memiliki satu kampus yang terletak di kota Den Haag. Dan kebetulan gedungnya ini yang setelah pohon itu, guys. Jadi di sini lumayan ramai, dihuni oleh mahasiswa dan juga ada ya beberapa toko-toko yang menjual makanan. Dan jika teman-teman lihat ke depan, itu ada stasiun ya, stasiun sentral. Yep, ini kampus Den Haag. Dah biar.
Oke, kita sudah sampai ke Action. Kita akan berbelanja dulu ya guys. Nanti kita akan lanjut lagi ketika perjalanan pulang. Yuk. Jadi kita baru beli es krim di Jamin. Ya, nama tokonya ya Dijamin. Jam In. Atau cara penyebutannya gimana? Tapi ini jauh lebih worth it kalau teman-teman beli di sini dibandingkan beli di abang-abang dengan harga yang sama. Tapi dengan porsi dan juga rasa flavor yang jauh lebih bervariasi. Jadi saran saya, kalau ke kota Den Haag dan pergi ke sentrum kalau mau beli es krim, pergilah ke toko Jamin yang terletak di seberang Primark atau KFC. Yap, seperti yang teman-teman bisa lihat di seberang ini ada Binnenhof. Jujur saya masih belum tahu sebenarnya ini gedung apa. Bisa masuk nggak? Kalau bisa kita Bisa, Binnenhof, dan di depannya ada yang jual haring. Lebih dari setahun saya tinggal di Belanda, tapi sampai dengan sekarang saya belum pernah mencicipi haring sama sekali. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, di sini sedang ada perbaikan besar-besaran, peremajaan ya. Jadi sebenarnya beberapa waktu ke belakang jalannya tidak terlalu rusak parah, tapi saya juga kaget kenapa mereka tiba-tiba membongkar jalan ini. Dari info yang saya ketahui bahwa mereka melakukan peremajaan, bukan untuk menyerap anggaran seperti negeri Wakanda di mana akhir tahun semua anggaran harus habis diserap entah proyek apapun. Tapi di sini saya meyakini bahwa memang benar adanya ini untuk peremajaan. Oke. Oh, sayang sekali sedang tutup. Yap, nggak bisa. Ini namanya Hall of Night. Atau kalau mungkin zaman kerajaan dahulu mungkin ini tempat para kesatria diberikan penghargaan ya kali ya oleh raja. Saya kurang paham juga sebenarnya. Mohon maaf kalau saya salah memberikan informasi. Teman-teman bisa mencari informasinya lebih lanjut melalui Google. Mungkin kita coba jalan-jalan ke seberang danaunya kali ya. Ini tidak kalah bagusnya kok. Yuk. Beberapa waktu lalu di sini bukan bendera ini yang terpasang. Jadi ada beberapa bendera-bendera dari berbagai provinsi ataupun daerah ataupun state sekali ya dari negeri Belanda. Dan salah satunya adalah sebuah merek susu kental manis terkenal yang ada di Indonesia, yaitu Frisian Flag, atau dalam bahasa Belanda Friesen Vlag. Tapi sekarang sayang benderanya lagi nggak dipakai, berganti dengan bendera apa ini ya, USC, Ukraine Accountability Committee. Oh, jadi ini mungkin semacam conference.
semacam gerakan-gerakan solidaritas sesama negara Eropa terhadap invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina ya. Nah ini guys, es krimnya sah. Sudah. Dah pulang? Udah. Yuk. Ini ada rombongan turis guys. Jadi kita coba ikut blending ya dengan mereka, biar kita juga sama-sama seperti turis. Ya kita memang turis. Cuma bedanya turisnya ini sambil belajar di sini. Nah, jadi nanti dari sini kita akan tembus lagi ke jalan Nordende yang sudah kita lewati di awal keberangkatan kita tadi ya. Jadi ya lumayan singkat, bukan lumayan singkat, lumayan dekat jaraknya. Sentrum, ISS, Nordende, Binnenhof. Seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya bahwa ISS memang terletak lumayan di tengah-tengah kota Den Haag, walaupun tidak terlalu tengah. Tapi untuk akses menuju sentrum atau pusat kota itu dapat ditempuh dengan jarak durasi waktu yang lumayan singkat, yaitu 15-20 menit.
Gimana tanggapannya? Suaranya Oh ya. Ini ada beberapa buku yang mungkin secara spesifik menjual buku-buku Indonesia, namun seperti ini berbahasa Belanda ya. Ya, karena jelas ya 3,5 abad masa penjajahan, jelas ada hubungan hate-love relationship antara Indonesia dan juga Belanda. Walaupun umumnya negara jajahan akan mengikuti bahasa orang yang menjajahnya, tapi Indonesia tetap mempertahankan bahasa Indonesia sebagai jati dirinya, which is bagus. sate juga terkenal loh di sini. Hmm. Ini restoran Belanda tapi jualnya sate. Rai sate. Oh iya. Jadi tidak hanya literasi ataupun beberapa kebudayaan, termasuklah kuliner ya. Kuliner Indonesia dibawa oleh orang Belanda ke kehidupan sehari-hari mereka, seperti contohnya tadi toko sate, Rai Sate. Tapi satenya nggak pakai lontong. Di sini satenya pakai kentang. Oke. Biar lebih kenyang kali ya. Mereka nggak biasa makan lontong. Nah, kalau menurutku kentang malah bikin nggak kenyang, lebih nampol lagi pakai lontong, pakai nasi justru di beberapa kota juga. Ya waktu kuliah di Jogja ya, saya sering mendapati sate Madura atau sate berkuah kacang ya, itu temannya pakai nasi makannya. Which is good. Orang yang mengutamakan kuantitas seperti saya akan merasakan kebahagiaan kalau makan sate pakai nasi. Ya, sebentar lagi kita akan sampai lagi nih di ISS. Lumayan untuk jalan-jalan hari ini. Kami hanya membeli beberapa peralatan untuk persiapan kami pergi ke luar negeri. Jadi kalian semua pastikan untuk melihat video kami selanjutnya ya. Perjalanan ke Luxembourg dan juga ke Paris. Jadi kalau kalian lihat, kalian like, kalian subscribe, like and comment ya. Kami juga mohon maaf kalau misalnya terdapat kesalahan informasi, bertutur kata. Dan ini jujur vlog pertama kami. Kami nggak tahu caranya bervlog ria sesuai dengan kaedah yang berlaku.
Jadi mohon dimaklumi, mudah-mudahan kedepannya kami bisa menjadi lebih baik. Dan ini vlog pertama hampir 1 tahun kami tinggal di sini. Yuk, setelah 1 tahun tinggal di sini, ini adalah vlog pertama kami. Ya, sangat disayangkan sih sebenarnya, karena kami sebentar lagi pulang ke Indonesia, tapi vlognya baru dimulai sekarang ini. Jadi sangat disayangkan sekali. Pasti berhenti dia. Yep, salah satu kenyamanan yang kami rasakan di Belanda ini adalah ketika seseorang mau menyeberang, dia tidak peduli sekencang apapun mereka pasti berhenti dan mendahulukan penyeberang jalan. Sepeda juga sangat dihormati di sini ya. Bahkan mereka mendapatkan sebuah lajur sendiri ini, seperti yang teman-teman bisa lihat. Lajurnya mereka itu berwarna merah. Mudah-mudahan negara kita bisa mencontoh dan memberikan sebuah lajur khusus bagi pesepeda, dan juga kalau bisa sekaligus memperbaiki sistem transportasi umum yang ada, mulai dari ketersediaan, kualitas, dan juga accessibility-nya. Kita berdoa ya. Kita sudah sampai di ISS. Tunggu dulu, nggak boleh mau kemana. Kita udah nyampe dulu. Kita udah nyampe rumah kayak mau kemana. Udah cuma kita bicara. Ya, bicara lagi. Jalan ya, dari sana terus ke sini ya. Jalan kaki ya. Capek aku.
Oke guys, kami sudah sampai. Dengan begini kami undur diri terlebih dahulu. Sampai di video berikutnya. Bye.